bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Hakim itu berkali-kali menanyakan kesaksiannya ARTS ini atas siapa sebenarnya ibu dari anaknya Putri C yang paling kecil. Ini adalah kesaksian dari supir ambulan. Adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Berarti yang dievakuasi sama dia nih belum tentu Brigadir J. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Yes, I'm back. Dan terima kasih semua Neroris yang masih aja sampai hari ini mengupdate kita dan ngetekin kita di semua postingan yang berhubungan sama kasusnya Brigadir J atau kasus yang lebih dikenal dengan nama polisi tembak polisi. Sebelumnya di Neror kita udah bikin 5 video mengikuti kasus ini, perkembangannya. Yang pastinya Neroris udah pada tahu, tapi kalau kalian belum nonton, go ahead. Ada beberapa perkembangan kasus yang super mind-blowing yang langsung aja kita bahas tuntas bersama-sama. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Untuk merecap untuk kalian yang mungkin sedikit lupa apa yang terjadi. Brigadir J dan Baradae adalah ajudan dari Irjen FS yang sering mengawal dia dan istrinya Putri C. Suatu sore, Brigadir J meninggal dan langsung dilakukan otopsi yang menunjukkan adanya 7 luka tembakan. Pihak keluarganya Brigadir J mengatakan bahwa luka-lukanya ini tidak sesuai dengan luka-luka yang mereka lihat di jasadnya Brigadir J. Ditemukan bahwa temannya sendiri, Baradae lah yang menembak dia setelah mendengar teriakan istri bosnya, Putri C. Putri C melaporkan bahwa dia berteriak karena dia hendak dilecehkan. Baradae yang menembak itu mencabut pengakuannya dan bilang dia sebenarnya nembak bukan karena dia mendengar teriakan, melainkan disuruh untuk menghabisi nyawa temannya sendiri oleh bosnya, Irjen FS. Irjen FS akhirnya ditangkap karena terbukti membuat skenario yang membuat seakan ada polisi tembak polisi. Dan karena dia mengaku bahwa dia adalah otak dari penembakan Brigadir J. FS juga terbukti bahwa dia menghalangi proses penyidikan dan menyuruh beberapa anggota polisi lainnya itu untuk menghilangkan dekoder CCTV. Sang istri Putri C juga terbukti memalsukan laporan pelecehannya. Selasa 30 Agustus 2022 dilakukanlah rekonstruksi pembunuhan Brigadir J selama 7,5 jam di 3 lokasi berbeda. Dan setelahnya kasus ini masuk ke proses persidangan pada Senin 17 Oktober tahun 2022 dan masih berlangsung sampai sekarang. So far kita akan merangkum hal-hal paling penting, paling valid, paling relevan yang muncul sejauh ini di masa persidangan. Dari sidang FS. Sidang perdananya Irjen FS itu dilakukan pada 17 Oktober dan pengadilan membacakan surat dakwaan terhadap FS. Nah, poin-poin paling pentingnya guys, jadi Baradae itu dikatakan mengarahkan senjata api Glock 17 ke tubuhnya Brigadir J dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga Brigadir J jatuh terkapar dan mengeluarkan banyak darah. Woi, kau tembak! Kau tembak, cepat! Katanya setelah Brigadir J ini jatuh dalam posisi telungkup dan bergerak nih, masih bergerak kesakitan, FS yang mengenakan sarung tangan hitam itu menembak Brigadir J sebanyak 1 kali. Dan seperti yang kita lihat juga di rekonstruksi, dia terus nembak-nembak tembok tuh biar kelihatannya kayak emang lagi ada battle di situ. Nah, di surat dakwaannya juga dikatakan bahwa FS itu merencanakan untuk menghabisi Brigadir J karena mendengar bahwa Putri C itu mengaku dia dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang pada 7 Juli. Dari sidang FS ini, dia dijatuhi dakwaan dan pasal-pasal ini. Move on. Next, ada sidangnya Baradae. Seperti video-video sebelumnya guys, selalu ada versinya FS dan versinya Baradae yang berbeda.
Nah, di sidangnya Baradae ini menarik banget diketahui bahwa katanya sebenarnya Baradae itu bukan pilihan pertama untuk FS untuk menghabisi si Brigadir J. Jadi pertama yang ditawarin posisi pembunuh ini adalah Bribka R. Tapi Bribka R menolak karena dia bilang dia tuh kayaknya nggak kuat mental gitu untuk melakukan pekerjaan ini. Setelah dia ditolak sama Bribka R, dia cerita sama Baradae dan bilang bahwa istrinya dilecehkan dan dia minta Baradae untuk melakukan pekerjaan ini untuk menghabisi Brigadir J. Baradae kemudian diberikan satu kotak yang berisikan peluru untuk menghabisi Brigadir J. Nah, kenapa FS nyuruh orang bukan dia aja yang menembak Brigadir J? Dia bilang bahwa kalau dia sendiri yang menembak, dikhawatirkan gak akan ada yang bisa menjaga semuanya. Basically dia bilang kayak saya terlalu penting untuk melakukan pekerjaan ini. Iya nggak? Nah, di persidangan ini juga terungkap bahwa 2 hari setelah Brigadir J meninggal, Baradae itu menerima uang senilai 1 miliar. Sedangkan Bribka R sama KM itu mendapatkan 500 juta, dan uang-uang tersebut adalah dalam mata uang dolar dan dimasukkan ke dalam amplop putih gitu. Nah, tapi uang yang diberikan itu ternyata udah diambil lagi sama FS. FS janji bahwa, iya ini aku ambil dulu, tapi nanti aku balikin lagi kalau keadaannya udah aman. Specifically aman tuh pada bulan Agustus dia prediksinya. Nah, karena uang tersebut ditarik lagi sama FS, FS memberikan mereka hadiah iPhone 13 Pro Max. Tapi udah lihat kan, kayak 1M nih, 1M. Lihat kan, lihat. Ya, tapi ini iPhone Pro Max dulu ya. Sampai 25 Oktober kemarin, Baradae merupakan satu-satunya terdakwa yang berstatus sebagai Justice Collaborator, atau pihak yang bersedia untuk bekerja sama mengungkap semuanya. Tapi dia tetap dapat ini ya, dengan ancaman hukuman tertinggi pidana mati. Di akhir persidangannya, Baradae dia membacakan sebuah surat untuk keluarganya Brigadir J yang dia tulis sendiri di Rutan Bareskrim 18 Oktober lalu. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Next. Sidangnya Bribka RR sama KM. Basically mereka juga dibacakan hasil investigasinya, urutan dari kejadian semua. Tapi ketika Bribka RR dan KM menolak, bilang bahwa itu nggak yang sebenarnya, penolakan mereka itu ditolak. Karena kesaksian mereka dilihat sama pengadilan kurang kuat. Jadi sampai hari ini belum ada putusan yang ditetapkan pada Bribka RR dan KM karena sidang akan terus berlanjut. Next. Sidangnya Putri C, everyone's favorite princess. Banyak hal yang menarik dalam persidangannya Putri C. Di dalam surat dakwaan, pengakuan tentang pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri C yang disampaikan oleh Putri C ke FS itu memang benar terjadi dan memang benar disampaikan gitu. Tapi FS tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena mendengar hanya ceritanya Putri C, FS marah lalu dia bikin plan lah untuk menghabisi Brigadir J, dan plan ini juga diceritakan kepada Putri C yang mengetahui plannya, rencananya dari A sampai Z. Bahkan Putri C juga ikut terlibat membicarakan keberadaan kamera CCTV dengan FS. Dia juga menyarankan FS untuk memakai sarung tangan sebelum menembak Brigadir J. Wah, ma'am. Selang 2 hari nih setelah kematiannya Brigadir J, Putri C itu berterima kasih kepada Baradae dan Bribka RR dan KM karena ikut membantu dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada pengadilannya, tertulis bahwa sebenarnya tidak ada peristiwa pelecehan karena berdasarkan otopsi jenazah Brigadir J, tidak ditemukan sampel sperma maupun cairan mani di kemaluannya Brigadir J. Karena dia udah dari... Oke. Jaksa kemudian menyatakan bahwa Putri C terlibat dalam pembuatan skenario pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dia didakwa dengan pasal 340 subsidiary, pasal 338 jungto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Setelah dibacakan dakwaan tersebut oleh jaksa penuntut umum, Putri C mengaku bahwa dia tidak mengerti yang barusan dikatakan itu apa. Saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf yang mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tapi melalui kuasa hukumnya, Putri C membuat eksepsi atau nota keberatan. Dia menekankan bahwa emang penambakan yang terjadi itu dipicu oleh dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap dirinya. Tapi jaksa penuntut umum menolak eksepsi tersebut dan melanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi. Next. Next, sidang obstruction of justice. Jadi sebelumnya penyidik telah menetapkan 7 orang, kalau misalkan kalian ingat, sebagai tersangka obstruction of justice atau penghalangan proses hukum dalam kasus kematiannya Brigadir J. Mereka adalah Brigjen HK, Kombes AN, AKBP AR, Kompol BW, Kompol CP, AKP IW, dan tentu saja the one the only FS. Nah, dalam dakwaan JPU, Brigjen HK yang saat kejadian itu menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, diperintahkan oleh FS untuk membereskan barang bukti CCTV dan DVR yang ada di sekitar rumahnya FS. Akhirnya, Brigjen HK itu menyuruh AKP IW untuk mengganti CCTV dan DVR dengan yang baru, sehingga ketika polisi mengecek ke sana, DVR-nya masih kosong. Akhirnya, Brigjen HK, Kombes AN, AKP IW itu dijerat sama pasal-pasal ini. Dan jaksa juga membacakan putusan sidang perbuatan terdakwa mengganggu sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, dalam dakwaan terhadap AR disebutkan bahwa AR ini dengan sengaja mematahkan laptop yang digunakan untuk menyimpan file rekaman CCTV dan DVR di TKP yang memperlihatkan semuanya ketika kejadian ini berlangsung. AR itu sempat menemui FS untuk menceritakan bahwa rekaman CCTV yang dia lihat itu berbeda sama keterangan bahwa tidak ada baku tembak antara Brigadir J sama Baradae, dan AR ini langsung melapor ke Brigjen HK, dan dari situ FS marah. FS langsung minta AR untuk menghapus seluruh rekaman dan menghilangkan barang bukti. Sehingga menurut kuasa hukumnya AR, kliennya ini hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh FS. Jadi in a way dia tidak bersalah gitu ya. Next. Nah, bagian paling ramai di internet dan dunia dari proses persidangan ini adalah saksi-saksi terdakwa. Jadi selama persidangan didatangkanlah saksi-saksi untuk diminta keterangannya, seperti keluarga dan kekasihnya Brigadir J, beberapa asisten rumah tangganya FS, petugas swab, petugas biro jasa CCTV, staf pribadinya FS, supirnya FS, dan masih banyak lagi. Nah, di antara saksi-saksi yang datang, ada beberapa saksi nih yang emang menyita perhatian publik. Karena keterangan-keterangan yang mereka berikan itu tidak menerangkan, malah bikin orang-orang makin curiga. Kita akan bahas 2 in particular. Yang pertama adalah asisten rumah tangganya FS. Ini sempat ramai banget di media sosial setelah salah satu asisten rumah tangganya FS itu memberikan kesaksian di pengadilan saat pemeriksaan saksi Baradae pada tanggal 31 Oktober lalu. Jadi di tengah-tengah persidangan, hakim ini menegur S karena keterangannya itu tidak konsisten. Kayak waktu ditanya nih, seberapa sering sih Pak FS ini mendatangi istrinya di rumah dinas? S ini memberikan jawaban yang berbeda-beda. Apakah saudara Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Ikut. Setiap hari? Yang ini saudara jawabnya susah. Tidak juga. Tidak juga. Seberapa sering saudara Ferdi Sambo pindah ke Saguling?
tinggal di Saguling atau tidak pernah sama sekali semenjak Putri Chandrawati pindah? Sering ke Saguling. Sering ke Saguling. Apakah tidur di sana, menginap di sana? Tidur di sana, di Saguling. Tadi saudara bilang tidak sering. Jawaban saudara berubah-ubah. Nanti kami panggil saksi-saksi lain, kalau keterangan saudara berubah, saya perintahkan jaksa penuntut umum untuk proses saudara. Nah, orang-orang bahkan hakim juga terlihat sangat skeptis nih atas jawaban-jawaban yang dikasih sama S. Especially ini bikin orang-orang rame banget nih di media sosial saat hakim itu berkali-kali menanyakan kesaksiannya ARTS ini atas siapa sebenarnya ibu dari anaknya Putri C yang paling kecil. A very uncommon question, satu pertanyaan yang cukup spesifik dan tidak umum gitu untuk ditanyakan. Siapa ibu dari anak terkecilnya Putri C? Ibunya siapa yang melahirkan? Ibu Putri Chandrawati. Saudara bohong? Saudara sudah disumpah loh. Saudara jangan bohong. Siapa yang melahirkan? Banyak bohongnya saudara di sini. Kapan dia lahir? Bulan 3 2001. Di mana? Saya tidak tahu. Saudara tahu tanggal lahirnya, tapi saudara tidak tahu dilahirkan di mana. Makin terjebak saudara dengan kebohongan saudara. Nah, dari perspektif penonton, it seems like Pak Hakim itu percaya bahwa ARTS itu berbohong saat bilang bahwa anaknya Putri C itu dilahirkan oleh Putri C sendiri. Karena menurut saksi lain, anak tersebut adalah anak adopsi. Baradae yang pada saat itu ada di ruang sidang juga mengatakan bahwa ARTS ini memberikan banyak jawaban palsu. Katanya di hari kejadian saat Baradae sama ARTS itu melihat Brigadir J yang mengangkat Putri C yang tergeletak di lantai, S itu bilang bahwa Baradae melarang Brigadir J untuk menolong. Padahal menurut pengakuannya Baradae di saat itu dia nggak pernah melarang Brigadir J. Nah, hadirnya ARTS di persidangan ini bikin banyak orang itu berteori juga. Jadi ARTS datang ke persidangan menggunakan kerudung. Padahal sebelumnya dia tuh nggak pernah diketahui memakai kerudung. Muncullah teori bahwa ARTS itu memakai earpiece untuk mendengarkan jawaban apa yang mesti dia berikan. Karena emang beberapa kali ketika dia ditanya itu ada gap awkward, silent, entah dia berpikir atau dia lagi mendengarkan jawaban yang mesti dia katakan. Bahkan hakim sendiri tuh sempat mencurigai ARTS dengan bertanya apakah ARTS itu menggunakan hands-free atau tidak. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan ini bagian terakhir dari video ini. Kayak kepala aku udah mulai panas. Tapi ini kesaksian yang sangat menarik dan berita paling update ketika kita lagi syuting video ini. Ini adalah kesaksian dari supir ambulan yang berinisial AS. Jadi saksi yang satu ini adalah seorang supir ambulans yang hadir di sidang pekan keempat di 7 November 2022. Dalam kesaksiannya, AS menjelaskan kronologi saat dirinya itu diminta untuk mengevakuasi jenazahnya Brigadir J. Nah, dari kesaksiannya AS ini ada beberapa hal yang bisa dibilang sangat janggal. Jadi AS bercerita bahwa titik penjemputan pemesanan ambulans yang diterima sama AS itu berada di RS Siloam Duren 3. Tapi sampainya dia di titik tersebut, kaca ambulansnya AS itu diketuk sama seorang pria yang lagi mengendarai motor, dan orang itu bilang, "Mas, sini mas, saya yang pesan ambulan." Nah, AS mengikuti motor laki-laki itu dan dia sampai di kompleks Polri Duren 3. Sesampainya dia di Gapura, ambulansnya itu dihentikan sama anggota provos. Dia ditanya, "Mau kemana mas? Tujuannya apa?" AS selalu menunjukkan mapsnya dan akhirnya dia dipersilahkan untuk masuk, tapi orangnya tuh bilang, "Tolong mas, sirinenya dimatikan saja." Saat masuk ke rumahnya FS, AS kaget banget karena di dalam rumah itu udah rame. Nggak cuma rame, udah ada polis lain dan banyak kamera. Kondisi jenazah pada saat itu masih tergeletak dengan baju putih berlumuran darah, ada luka tembakan di dada kiri, dan wajahnya itu ditutup dengan masker warna hitam. Setelah jenazah ini dimasukkan ke kantong jenazah terus dibawa ke mobil ambulans, AS dilarang sama salah satu anggota itu untuk menyalakan lampu rotatornya. Lampu ambulans itu loh guys, jadi nggak boleh dinyalain. "Tahan dulu mas," kata orang itu, "nanti di luar aja." Sepanjang
Sepanjang perjalanan menuju RS Polri, AS ini ditemani nih sama salah satu anggota Provos di dalam ambulansnya. Lumayan tegang ya berarti ya, kayak situasinya. Setibanya di RS Polri, AS bingung lagi dan kaget banget ketika jenazah ini nggak langsung dibawa ke ruang jenazah, tapi malah dimasukkan IGD. Sampai sana memang sudah ramai, datanglah petugas RS Polri ke saya. Korbannya berapa orang? Saya juga bingung, dilihatlah sama dia mungkin ya. Situasinya, waduh, kok sudah kantong jenazah? Katanya menceritakan petugas rumah sakit yang terkejut. Ditanya korban berapa? 1. Terus, ya sudah mas, dibawa ke belakang saja kamar jenazah. Saya mengarah ke kamar jenazah. Nah terakhir yang aneh adalah setelah jenazah ini diturunkan dan AS pamit pulang, petugas Polri yang tadi mengawal dia nih, menemani dia di dalam ambulans, itu tidak mengizinkannya untuk pulang. Bahkan AS ini dilarang untuk keluar dari lokasi atau dari area rumah sakit. Sampai akhirnya menjelang azan subuh, dia baru diperbolehkan untuk pulang. Saat ditanya nih sama hakim, AS tuh jelasin bahwa dia nggak kenal sama jenazahnya atau siapapun yang ada di lokasi pada saat itu. Dia baru tahu bahwa jenazah yang dia evakuasi itu adalah jenazahnya Brigadir J setelah dia melihat berita di TV dan dimintai keterangan oleh Polda Metro pada 21 Juli tahun 2022. Plot twist. Oke, berarti yang dievakuasi sama dia nih belum tentu Brigadir J kan? Iya. So who died? Who else died? Yang dibuat cover up sebagai Brigadir J? Atau ya mungkin itu Brigadir J tapi yang jenazahnya udah bersih atau udah selesai dan ditata ulang gitu untuk dievakuasi. That's so messed up. That is so messed up. Soalnya tuh pas si AS ini ditanya sama si hakim, kayaknya tuh hakim tuh punya beberapa referensi foto jasadnya Brigadir J kan. Nah, ditunjukin beberapa yang ini kayak gini, bukan, yang kayak gini, bukan. Terus tunjukin tuh yang semua orang tahu yang bajunya tersingkap itu. Oh iya. Kata dia bukan. Itu bukan yang itu bukan jenazah yang dievakuasi. Yang dia evakuasi pakai baju putih dan ditutup masker. Dan ditutup masker. Oke, sebelum video berakhir ada beberapa update tambahan yang kita dapetin setelah videonya di-shoot. Selasa pada 8 November kemarin, pukul 7.19 pagi, keluarganya Brigadir J itu sadar bahwa ternyata akun WhatsApp-nya Brigadir J itu meninggalkan grup WhatsApp keluarga. Betul, J? Betul. Nah, setelah keluar dari grup, para anggota keluarga ini ngecek kontak WhatsApp Brigadir J. Ada beberapa akun yang diblokir sama Brigadir J, tapi ada juga yang masih bisa ngelihat foto profil Brigadir J. However, tapi ternyata nomornya Brigadir J tuh emang udah nggak aktif kan? Iya. Dan katanya salah satu kebijakannya WhatsApp itu bilang kalau misalkan nomor itu udah tidak aktif selama 120 hari, maka akunnya tuh akan otomatis terhapus. Nah, tapi keluarga Brigadir J ini percaya kalau misalkan handphone Brigadir J ini emang dipegang sama salah satu pihak karena ada akun WhatsApp anggota keluarganya yang baru aja diblok. Oh, jadi setelah dia meninggal? Iya, setelah dia meninggal. Dan satu hal terakhir nih, jadi di persidangan yang terjadi tanggal 9 November 2022 kemarin, ada ajudannya FS ya, AR, yang mengaku bahwa, apa tuh? Bahwa dia tuh takut sama FS. Jadi di persidangan sebelum-sebelumnya, dia tuh sempat jadi saksi juga. Dan kesaksiannya tuh berubah-ubah, sehingga si hakim ini nanyain, kok kesaksian kamu berubah-ubah? Akhirnya di sidang tanggal 9 November ini, si AR ngaku bahwa dia tuh takut sama bapak. Bapak siapa? Bapak FS. Dan bagian paling menarik adalah waktu ditanyain, emang kenapa kamu takut sama Bapak FS? Dia bilang apa, Dia bilang takut aja pak, karena ini udah ada yang meninggal, which is Brigadir J, guys. Well, kita ikuti terus perkembangan kasusnya guys. It's so complicated. Semoga yang kita rangkum hari ini adalah informasi-informasi yang cukup relevan. Apakah kalian punya teori-teori sendiri dan apakah kalian memiliki informasi yang mungkin kita skip, kurang bahas di video ini? Boleh banget kalian tambahkan di bawah, jadi kita juga bisa baca-baca. Karena honestly, kita juga banyak banget dapat referensi dari kalian, jadi kita saling mengisi
informasi. Terima kasih banyak Neroris yang mengikuti kasus ini bersama kita. Boleh banget komen di bawah request untuk video Neror selanjutnya. Atau kita bisa ngobrol-ngobrol di sosial media lain. Instagram, Twitter, gampang banget. Namaku Nesty Caca. Dan juga have a good news. Hari ini kolaborasi parfum aku bersama Mykonos, Bloody Mary, sudah bisa dibeli. Nanti linknya aku taruh di bawah kalau kalian mau. Thank you so much everyone. I hope that you guys like this video. And I will see you guys next time. Bye-bye. Banyak perkembangan kasus, banyak sang istri, dan dia minta Baradae untuk menghabisi FS. Kebalik, dia minta Baradae untuk, wow, kayak aku gak pernah ngeliat 1 miliar cashnya. Kayak apa ya? Oh, tapi kalau dalam dolar bisa potongan 500-an ya? Makanya cuma ada di satu amplop. Gila!